Hai, perkenalkan nama saya Wijaya. Oke, jadi sekarang saya berusia 20 tahun dan sekarang lagi studi kuliah di Universitas Pelita Harapan. Oke, jadi ada permasalahan yang sering kita dengar dari kalangan masyarakat, tentu terutama pada kalangan anak-anak muda. Bagaimana sih caranya agar cepat sukses di usia muda, terutama pada umur range 20 sampai 30 tahun. Ya, memang secara keadaan nyata, orang sukses itu atau dapat kita lihat dari data yang ada bahwa orang sukses itu atau orang-orang yang benar-benar kaya itu di usia muda adalah orang yang sudah mapan sebelumnya dari keluarga-keluarga mereka ataupun hasil dari warisan yang diturunkan dari keluarga mereka. Jadi secara langsung ataupun secara realitas tidak ada yang namanya orang miskin ataupun orang yang sederhana yang tidak memiliki latar belakang apapun itu bisa langsung sukses dalam keadaan cepat. Tidak ada. Semua itu butuh proses. Namun sebagai kita anak-anak muda, terutama sebagai saya di usia 20-an, ada 5 hal yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu lakukan yang secara realistis agar membuat kamu sukses di umur 20 sampai 30 dan menjadi orang kaya. Yang pertama, investasi. Di usia muda, terutama usia muda, umur 20 sampai 25 tahun, 30-an, salah satu hal yang perlu kita lakukan yaitu berinvestasi. Ya, sebenarnya kalau dibicarakan tentang investasi, yang namanya investasi itu pengertiannya sangat luas. Jadi di sini saya hanya merangkum secara spesifik investasi yang saya maksud investasi apa. Jadi investasi yang perlu kita pegang di masa muda sekarang yaitu investasi tentang ilmu atau soft skill. Ya, dengan kita memiliki soft skill atau investasi soft skill yang kita pelajari hari ini, itu akan sangat berdampak di masa depan, terutama di umur 30-an nanti. Ingat, perlu kita ketahui, orang berilmu itu atau orang kaya itu adalah orang-orang yang memiliki investasi aset yang mereka simpan dari dulu, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mereka gunakan di masa sekarang, makanya mereka sukses. Nah, itu salah satu tipsnya. Jadi, kita tuh di umur 20-an tidak perlu insecure, kita hanya perlu untuk mengupgrade diri, untuk belajar, dan juga untuk lebih fokus lagi mengasah soft skill yang kita miliki. Yang kedua, yaitu belajar menabung. Ya, selagi masih muda, kita harus mampu untuk menabung uang kita dan juga menghemat uang kita dalam segala pemakaian yang kita lakukan, karena itu akan sangat berdampak di masa depan. Jika kita mampu menabung hari ini, maka kedepannya kita akan mampu untuk memanajemen uang kita dengan baik dalam hal-hal yang kecil. Nah, kita tuh tidak perlu lifestyle-nya terlalu tinggi. Kita hanya perlu untuk menyesuaikan kebutuhan kita tanpa keinginan yang berlebihan, oke? Sesuaikan dengan kebutuhan saja. Selanjutnya itu gaya hidup sehat. Ini merupakan salah satu hal yang perlu ditekankan bahwasanya kita selagi muda harus menjaga gaya hidup sehat kita dan perlu kita ketahui buat apa kita di nantinya sudah kaya atau sudah banyak uang namun kita tetap sakit ataupun tidak sehat. Nah, itu akan sangat sia-sia. Mending dari sekarang di umur 20-an, mari belajar sehat atau memiliki gaya hidup sehat dengan berolahraga ya kurang lebih bisa 15 menit per hari. Itu merupakan konsistensi yang kamu lakukan di hari ini, maka kesehatan itu adalah pola yang mahal. Dan yang selanjutnya yaitu membangun personal branding. Ya, sebenarnya apa sih itu personal branding? Jadi personal branding adalah suatu tujuan yang kita lakukan untuk mengupgrade diri kita dengan membangun interaksi di berbagai media sosial. Dan yang paling utama, sekarang ini kita dapat membangun personal branding di mana saja. Dan di sini saya lebih memfokuskan pada penggunaan media sosial di aplikasi handphonemu. Dan sekarang ini kita telah didekatkan dengan canggihnya teknologi sehingga kita dapat membangun personal branding dengan mudah. Dan salah satu media yang dapat saya sarankan kepada kalian untuk dapat membangun personal branding yaitu adalah media dari aplikasi YouTube. Nah, kenapa saya memilih aplikasi YouTube? Karena YouTube memiliki wawasan yang sangat luas untuk kita membangun personal branding. Dan bagaimana cara kita untuk membangun personal branding? Salah satunya adalah dengan membuat konten ya. Dengan cara kita membuat konten, maka kita akan mempromosikan suatu diri kita ataupun skill kita kepada orang lain ataupun pengetahuan yang kita miliki, dan itu dapat memotivasi bagi orang lain. Dan
tentu itu akan termonetisasi dan akan dibayar oleh pihak YouTube melalui AdSense YouTube. Dan selain aplikasi YouTube, sebenarnya ada banyak juga aplikasi seperti Instagram, TikTok yang sekarang ini lebih tren dan sangat mudah untuk membangun personal branding. Ya, kamu memang harus mampu untuk berbeda dari orang lain yang walaupun pada akhirnya kamu akan diremehkan dan kamu akan diolok-olok dan diejek, dan itu harus menjadi suatu acuan dan juga menjadi motivasi bagi kamu agar kamu lebih semangat lagi untuk membuat konten. Dan yang terakhir adalah belajar afiliat ataupun menjual di media sosial. Ya, dengan kamu menjual di media sosial, maka kamu akan mendapatkan keuangan ataupun side hustle kamu. Dan saya pada saat ini telah belajar menjadi penjual di media sosial yang dinamakannya itu afiliator. Jadi afiliator itu adalah bagaimana kita untuk menjual suatu barang kepada orang lain yang kemudian orang lain membeli barang tersebut dan kita akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan tersebut. Dan dapat kita lihat di sini ada berbagai banyak penjualan yang saya lakukan dan tentu komisinya yang sangat lumayan. Seperti pada gambar ini. Nah, ini merupakan hasil dari afiliator yang saya buat dan promosi barang yang saya lakukan dan promosikan kepada orang lain sehingga mendapatkan komisi yang bagus lah dan lumayan lah. Ada berbagai aplikasi yang dapat saya rekomendasikan seperti Shopee Affiliator ataupun TikTok. Nah, itu sangat mudah. Dengan hanya membuat video beberapa detik saja, kamu sudah bisa mendapatkan cuan dari aplikasi media sosial. Dan itu merupakan 5 hal yang secara realistis dapat kamu lakukan agar kamu dapat sukses dan menjadi kaya di umur 30-an nanti.